Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Neka Juni Sentawati, nomor absen 29, dengan nomor belakang NIM 331, kelas akuntansi Malam, angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal bisnis saya yang bergerak di bidang jasa freelance dan outsourcing service, di mana nama bisnis ini yaitu Smart Freelance and Outsourcing Service. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dari bisnis ini, yaitu kemajuan teknologi telah mendorong perubahan besar dalam dunia kerja menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis freelance. Pola kerja ini memberikan kebebasan bagi individu untuk mengatur waktu, menjaga keseimbangan hidup, dan tetap memperoleh penghasilan yang stabil. Bagi pelaku UMKM, tren tersebut menjadi peluang strategi untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pekerjaan melalui pemanfaatan tenaga lepas. Dalam konteks ini, usaha ini hadir sebagai solusi yang menjembatani tenaga profesional dengan pelaku usaha. Layanan ini berfokus pada bidang akuntansi, perpajakan, administrasi, data entry, desain grafis, pengelolaan media sosial, serta digital marketing. Dengan dukungan teknologi digital, usaha ini membantu UMKM beroperasi lebih efisien sekaligus memberdayakan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era modern. Untuk selanjutnya ada maksud dan tujuan dari usaha ini. Yang pertama, memberikan layanan jasa profesional yang andal dan berkualitas tinggi, kemudian membantu pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas administratif dan digital secara lebih efisien, kemudian menyediakan kesempatan kerja fleksibel bagi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di era digital, kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital khususnya di wilayah Bali, kemudian mengoptimalkan sistem kerja berbasis proyek agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, cepat, dan produktif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek manajemen dan organisasi yang meliputi profil usaha dan organisasi. Nah, profil usahanya itu yaitu Smart Freelance dan Outsourcing Service merupakan usaha yang menyediakan jasa tenaga lepas profesional di bidang akuntansi, perpajakan, administrasi, data entry, desain grafis, pengelolaan media sosial, dan digital marketing. Usaha ini membantu pelaku bisnis memperoleh tenaga ahli secara efisien dan fleksibel. Operasionalnya dapat dilakukan secara online maupun offline, tanpa memerlukan kantor tetap. Dengan koordinasi dan evaluasi bersama klien dilakukan secara berkala baik langsung maupun melalui platform digital. Untuk struktur organisasinya sendiri yaitu yang pertama ada pemilik, di mana pemilik ini yaitu pemilik dari usaha ini dan berfungsi sebagai direktur dari perusahaan. Kemudian ada administrasi, di mana administrasi ini berperan sebagai operasional perusahaan yang bertugas untuk mencatat, melakukan pembukuan, kemudian pengarsipan, dan membantu komunikasi antara klien dan pekerja. Yang selanjutnya ada tim pekerja, yaitu orang-orang yang akan bertugas untuk mengambil proyek dari klien. Untuk selanjutnya ada aspek hukum, di mana aspek hukum dari usaha ini yaitu meliputi NPWP, kemudian nomor induk berusaha atau NIB, kemudian akta pendirian usaha, kemudian surat izin usaha perdagangan, yang terakhir yaitu perjanjian kontrak kerjasama. Yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran, di mana gambaran umum pasarnya itu yaitu perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan dan UMKM beralih ke sistem kerja fleksibel dengan tenaga kerja lepas di bidang akuntansi, desain, dan digital marketing. Hal ini menjadi peluang bagi usaha ini untuk menjadi mitra penyedia tenaga profesional yang efisien dan berkualitas tanpa batasan lokasi. Yang selanjutnya ada permintaan. Kebutuhan tenaga kerja lepas dan layanan outsourcing terus meningkat, terutama di kalangan UMKM, startup, dan perusahaan yang memerlukan bantuan profesional untuk tugas administratif dan digital.
Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk usaha ini adalah jasa profesional dalam bidang akuntansi, perpajakan, administrasi, data entry, desain grafis, pengelolaan media sosial, serta digital marketing. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada harga dari jasa kami yang sudah tertera pada tabel. Harga ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kompleksibilitas dan besarnya perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada jalur penjualan atau tempat, yaitu komunikasi dengan klien dilakukan secara online melalui website, media sosial, dan platform digital seperti WhatsApp, email, dan Zoom, serta dapat dilakukan secara offline bila diperlukan. Sistem ini memudahkan klien mengakses koordinasi dengan tim kapanpun dan dimanapun. Untuk selanjutnya ada strategi promosi, yaitu promosi dilakukan melalui media sosial dan website resmi untuk menampilkan profil, portofolio, dan testimoni. Selain itu, strategi word of mouth diperkuat dengan menjaga kualitas layanan serta menjalin kerjasama dengan komunitas bisnis, UMKM, dan lembaga pendidikan guna memperluas jaringan dan membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang terpercaya. Untuk selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Nah, karena usaha ini tidak memproduksi barang fisik, usaha ini memiliki dampak lingkungan yang sangat kecil. Sehingga, sebagai bentuk kepedulian sosial, usaha ini rutin mengadakan pelatihan dasar keterampilan digital bagi masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada lokasi. Usaha ini tidak memerlukan kantor tetap karena seluruh pekerjaan dilakukan secara daring oleh freelancer dan akan dilakukan meetings secara berkala untuk mengevaluasi ataupun membahas operasional usaha. Kemudian yang selanjutnya ada peralatan yang digunakan meliputi laptop, komputer, smartphone, dan koneksi internet yang stabil. Yang selanjutnya ada teknologi. Aktivitas kerja didukung oleh beberapa platform digital dan aplikasi kolaboratif seperti Google Workspace, Canva, dan Zoom. Untuk selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam operasional perusahaan ini. Terdapat tim administrasi yang bertugas mengelola pencatatan, dokumen, dan pembukuan serta menjadi penghubung antara klien dan tim internal. Posisi ini diisi oleh lulusan SMK jurusan administrasi perkantoran ataupun akuntansi. Selain itu, terdapat 7 tenaga profesional yang masing-masing menangani satu bidang layanan sesuai keahliannya, sehingga koordinasi dan tanggung jawab kerja berjalan efisien. Selanjutnya ada aspek keuangan di mana modal awal dari perusahaan ini yaitu adalah 55 juta dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel tersebut. Kemudian untuk selanjutnya ada aliran kas bersih atau net cash flow, di mana diasumsikan pendapatan per bulan dari usaha ini yaitu 30 juta, kemudian pendapatan per tahunnya 30 juta dikali 12 bulan yaitu 360 juta, di mana ada penyusutan yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis dengan hasil 5.375.000. Kemudian ada uraian proyeksi laba rugi per tahun pertama yaitu penghasilan 360 juta, kemudian ada biaya tunai dan biaya penyusutan, sehingga mendapat hasil laba setelah pajak yaitu 29.182.500. Kemudian jadi maka didapat aliran kas masuknya yaitu 34.557.500. Kemudian selanjutnya ada analisis kelayakan investasi, di mana yang pertama ada payback period, di mana payback period ini mendapatkan hasil 1 tahun 7 bulan. Jadi dana yang diinvestasikan 55 juta tersebut akan kembali seluruhnya setelah beroperasi selama 1 tahun 7 bulan. Kemudian yang berikutnya ada net present value atau NPV, di mana NPV
Total NPV yang didapat yaitu Rp76.113. Jadi, karena nilai NPV tersebut positif, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada internal rate of return, di mana hasilnya yaitu IRR tersebut hasilnya antara 50% sampai 60%, yang mendekati 56%, jadi jauh di atas tingkat bunga 10%. Artinya investasi ini sangat layak untuk dijalankan. Kemudian ada break even point, di mana break even point-nya mendapatkan hasil Rp330.961.765. Jadi, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan BEP di atas, usaha ini dinyatakan layak digunakan. Layak dijalankan. Bisnis ini telah melewati titik impas, artinya pendapatan yang diperoleh sudah mampu menutupi seluruh biaya operasional dan memberikan keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Maka dapat disimpulkan dari analisis yang dilakukan bahwa usaha ini merupakan usaha yang layak dijalankan dan memiliki prospek yang baik ke depan. Bisnis ini hadir sebagai solusi modern bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang membutuhkan tenaga profesional tanpa harus menanggung biaya karyawan tetap. Selain efisien, sistem kerja yang fleksibel dan berbasis digital menjadikan usaha ini relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dunia kerja saat ini. Berdasarkan aspek pasar, manajemen, dan keuangan, usaha ini memiliki peluang besar untuk tumbuh karena meningkatnya permintaan layanan freelance dan outsourcing. Dengan menjaga kualitas kerja, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan memperkuat koordinasi tim, usaha ini berpotensi menjadi salah satu penyedia layanan jasa profesional yang terpercaya. Kemudian selanjutnya ada saran untuk bisnis di bidang ini, yaitu menjaga kualitas dan kepercayaan klien karena kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis. Kemudian memperluas promosi digital melalui media sosial serta membangun kerjasama dengan pelaku UMKM dan lembaga pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada berinovasi secara berkala dengan menyesuaikan layanan terhadap kebutuhan dan tren industri digital yang telah berubah. Kemudian yang terakhir ada membangun sistem komunikasi yang efektif antar anggota tim agar pekerjaan lebih efisien dan hasil tetap maksimal. Baik, sekian pemaparan bisnis proposal saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.